Perkataan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini suatu masyarakat sosialistis. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti, nah komnya ini Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti NAS, aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu. Mendipol Uzbek itu adalah suatu alat politik dibuat oleh pemerintah. Tetapi sudah ada tepat apanya negara kita, Pancasila. Jadi GMKI pun tidak perlu mengikuti apa yang dimaksud dengan Mendipol Uzbek. Itu berlebih-lebihan. Mau mengapakan politik sekelompok orang yang mau berkuasa di negara kita ini. Nah, itulah pendapat saya, ya. Dan kita juga berprinsip kepada ajaran-ajaran dalam kekristenan, ya. Nggak boleh kita perlu ke sana, perlu ke sini, yang kita ambil jalan tengah yang sebaik-baiknya. Pada akhir Kongres ke-10 GMKI di Manado dan berlanjut sesudah Kongres di Manado, timbul dua kubu besar di kalangan GMKI termasuk para seniornya. Yang satu mengatakan kita tetap mengikuti arah garis Pak Lemena, oleh karena itulah jaminan adanya tetap kita mempertahankan Pancasila, nasionalisme dan kebangsaan, di mana GMKI tetap akan diberikan peran di dalam sesuatu demikian. Pada pihak yang lain, teman-teman dari kubu yang lain mengatakan, buat apa ikut-ikut Lemena, Bung Karno yang adalah penggerak daripada G30S. Kenapa kita mengikuti orang-orang yang beraliran komunis? Nah, itulah yang menyebabkan suatu perdebatan yang hangat, yang terus-menerus sampai beberapa tahun di kalangan GMKI, baik GMKI yang aktif maupun di kalangan para senior. 65 tidak terpisah dengan 61. 61 Kongres di Surabaya, Kongres GMKI di Surabaya, itu justru membicarakan ideologi Pancasila dan manifesto politik. Apakah Pancasila dimasukkan anggaran dasar atau tidak? Dan juga manifesto politik. Setelah berhari-hari merundingkannya di komisi organisasi, kebetulan saya yang pimpin komisi organisasi, itu Kongres membuat Pancasila itu tetap adalah dasar negara, tapi tidak dibuat keputusan tersendiri di luar anggaran dasar. Sebab dasar GMKI adalah Yesus Kristus. Itulah begitu pada waktu itu. Jadi dasar bernegara adalah bermasyarakat. Kemudian pada waktu P4-nya Pak Harto menjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu tahun 63 memang makin memuncak dan mempengaruhi GMKI juga pertarungan politik. Jadi saya tidak mempergunakan istilah yang kamu bilang tadi. Pertarungan politik lah makin keras pada waktu itu. Jadi pertarungannya kenapa? Karena kekuatan yang menonjol pada waktu itu makin seling bergesekan. Yaitu kalau di dunia politik yang lebih besar antara militer dan PKI. Sedangkan di dunia mahasiswa memang pertarungannya terjadi antara golongan-golongan atau organisasi-organisasi mahasiswa yang kita golongkan dulu organisasi mahasiswa politik. Perjalanan bangsa Indonesia di tengah suasana perang dingin pasca Perang Dunia Kedua, menguatnya poros Jakarta, Beijing, Pyongyang, dan ketegangan hubungan antara tentara dengan PKI dan underbownya menciptakan polarisasi di kalangan organisasi mahasiswa. Ketegangan yang mencolok terjadi ketika CGMI menuntut dibubarkannya HMI, menyusul dibubarkannya Masyumi. Pada tahun 58, CGMI, Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia yang berafiliasi kepada PKI,
itu melamar menjadi anggota PPMI. 2 bulan kemudian, anehnya, setelah dia menjadi anggota, justru dia menuntut salah satu pendiri PPMI, HMI, dibubarkan. Nah, sejak itulah hingga pada peristiwa G30S, forum PPMI itu menjadi ajang pertarungan 2 kubu, kubu komunis dan anti komunis. Itu waktu komunis dibantu oleh Perhimi, ya kan. Ada lagi mahasiswa Baperki, Partindo, berhadapan dengan kubu GMKI, PMKRI, Gemsos, Gerakan Mahasiswa Sosialis, dan SOMAL, Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal. Ya, ini pertarungan terus-menerus berlangsung dan tidak ada keputusan. Jadi sampai dengan terjadinya pemberontakan G30 PKI, HMI tetap menjadi anggota PPMI. Pada tanggal 28 September 1965, dua hari sebelum kudeta. Itu waktu Aidit sudah mengatakan, menyindir Bung Karno, kalau tidak bisa bubarkan HMI, kamu pakai sarung saja, kan gitu. Nah, Om Yo bicara sangat keras. Bahkan Om Yo mengatakan, Sega MI pun harus bubar. Ukuran kita adalah progresif profesional atau tidak. Gitu kata Om Yo. Sega MI pun harus bubar. Sehingga akhirnya Bung Karno mengambil jalan tengah. Beberapa tahun kemudian saya jumpa Om Yo. Saya tanya di Malang, saya ketemu di arena Kongres GMKI Malang. Saya, Om, kenapa begitu keras Om berpidato membela HMI? Ya memang Om harus kasih teken, kata dia dalam bahasa Belanda ya, kasih perlawanan. Om harus kasih teken kepada Aidit. Om harus lebih keras dari Aidit. Lah kenapa begitu? Karena secara politik, katanya, Bung Karno akan pergi kepada dialektika, katanya kan. Dia tidak akan pilih pendirian satu di antara kami. Dia tidak akan pilih pendirian Aidit, tidak akan pilih pendirian saya, dia akan ambil tengah. NY selamat toh, kan dia gitu. Ya, oke, kenapa Om bela HMI? Nah, dia bilang, IE di depan, bukan artinya yang terakhir. Ya kan, setelah mereka berhasil membubarkan HMI, maka yang lainnya akan menyusul. Tak dinyatakan